terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kau punya pesan buat setiap kami, bahwa kami harus berdiri teguh Tuhan. Kami tidak akan mau tergoncangkan dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik terjadi di dunia ini. Kami tetap berkata Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Biar iman kami letakkan Tuhan kepadamu, karena inilah yang menjadi kekuatan kami untuk bertahan sampai akhir. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Wah, kungsi-kungsi ya. Nanti pulang saudara bisa dapat angpau cookies nanti ya. Itu promosi itu, cookiesnya anak saya yang jual itu nanti ya, dipromosikan. Hari ini gratis ya. Nanti kalau sudah enak beli bayar ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang Imlek ya. Iman letak kekuatan kita ya. Imlek itu iman letak kekuatan kita. Nah ini nanti jangan ditayangin dulu ya. Nanti setelah kita, tadi saudara datang sudah punya kartu doa semua ya. Sudah punya catatan doa yang nanti kita akan doakan sama-sama ya. Pulang setelah ibadah ini saudara yang punya pergumulan, kita percaya bahwa hari ini kita semua akan melihat bagaimana iman itu akan menjadi kekuatan saudara bertahan sampai akhir. Makanya hidup bukan dengan melihat. Orang yang hidupnya hari ini berjalan dengan iman, percaya dan percaya, itu pasti akan melihat satu terobosan. Nah kita percaya, saudara ingat angka 7 itu angka yang sempurna, yang luar biasa. Kenapa? Saya itu baru dapat pewahyuan dari Tuhan pada waktu hari Minggu, saya mau khotbah. Tuhan bilang gini, 7 kali tembok Yeriko ya dikelilingi. Hari yang ke-7 roboh. Berarti ketika kita kelilingi hari ke-7, kita percaya bahwa hari ke-7 itu capek-capeknya. Karena waktu hari ke-7 harus 13 kali. Kita percaya bahwa iman hari ini kalau kita lagi mengelilingi satu masalah, pergumulan. Kita percaya pada posisi, kita tidak tahu, mungkin kita lagi di putaran ke-6. Banyak orang sudah mau menyerah. Kenapa? Karena lihat temboknya ini tidak berubah. Temboknya tetap tebal loh. Kok rasanya lihat madesu ya. Lihat masa depan itu tidak kelihatan. Semua yang kelihatan saudara cuma ditutup tembok tebal. Tapi kita tahu, siapa tahu kalau saudara jangan pernah menyerah. Ini sudah putaran yang ke-6. Satu putaran lagi waktu kita berjalan dengan iman tanpa perlu bukti. Hanya iman percaya kepada Tuhan, apa yang terlihat tebal itu akan hancur. Anggap ya. Nah sekarang kita lihat realita angka 7 yang kedua adalah ketika Sadra, Mesa, Abednego itu masuk ke dalam dapur api. Mungkin hari ini engkau sudah bicara sama Tuhan, Tuhan panas. Tuhan bilang ini sabar. Ini volumenya masih 5 mau ke 6. Nanti 7 selesai, kamu gak akan pernah api itu membakar hidupmu walaupun rasanya kelihatan. Jujur kalau orang dihadapkan dengan dapur api. Ya, kita lihat dapur api itu secara realita pasti api akan membakar. Api akan menghanguskan, itu realita dunia kalau masuk dapur api. Tapi bersama Tuhan sekalipun hari ini keadaan hidupmu makin panas. Rasanya Tuhan tidak segera ambil saudara keluar dari dapur api. Jangan pernah menyerah. Iman itu kekuatan saudara. Siapa tahu ini sudah volumenya ke-6. Tuhan bicara gini, sabar. Ini lagi volumenya diperbesar 6 kali. 7 kali kamu akan keluar dan akan lihat promosiku. Keluarnya enggak bakal nanti jadi babi panggang, enggak ya. Keluarnya enggak akan babak belur, tapi keluarnya menikmati promosi Tuhan. 7
7 lagi angka yang sempurna apa saudara? 7 kali orang benar jatuh, tapi tidak akan jatuh tergeletak, pasti akan bangun kembali. Kalau hari ini engkau usaha apa aja jatuh. Saudara berusaha dengan berbagai macam cara belum lihat berhasil. Sekali lagi iman jangan pernah goyah. Hari ini mungkin jatuhnya sudah tinggal 1 kali jatuh. Setelah itu kuasa Tuhan akan membangkitkan kembali. Amin. Nah, kita belajar dari satu hal. Yuk kita lihat. Bagaimana hari ini kita meletakkan iman sebagai letak kekuatan kita. Tanpa iman, saudara hari ini tidak akan pernah lihat yang namanya terobosan Tuhan akan terjadi. Sekalipun mungkin saudara bilang gini, Bu, rasanya enggak mungkin loh Bu. Rasanya mustahil, mustajab ya. Kemarin setelah saya live malam, ada banyak orang DM ke saya. Bu, Ani-Ani dan anak-anak ya Bu ya. Ibu yang pencetus yang pertama orang tanya awalnya, Ani-Ani lagi viral saudara. Kalau saudara tahu dunia ini lagi ya di Indonesia lagi viral. Seorang yang terkenal, sudah cantik, ibu-ibu bilang gini sama saya kemarin di Jakarta. Ya iya, ini aja cantik suaminya cari Ani-Ani. Apalagi kita yang wajahnya pas-pasan. Yang cantik aja suaminya kena Ani-Ani. Makanya hari itu pengerja bilang gini, Ibu Gem nanti malam live tentang topik yang lagi viral. Ani-Ani. Ya, langsung saya bahas anak-anak juga. Kenapa? Karena waktu saya khotbah hari Minggu, saya selesai khotbah, saya turun, yang nyambut saya bukan wanita saudara. Begitu selesai saya turun dari mimbar, yang nyambut saya laki. Waduh dipikir pengerja gereja, ini Bu Eli punya berondong siapa ini? Berondong saudara menyambut saya. Ternyata bukan hanya sekarang banyak musim Ani-Ani, anak-anak juga. Bu doakan saya. Istri saya Bu mau menggugat saya cerai. Waduh masih muda. Dipikir orang nanti ini berondongnya Bu Eli nih. Padahal ini juga lagi korban. Ya, kita percaya yuk kita buka di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Hari ini apapun yang terjadi pastikan kita berdiri nanti sampai akhir. Itu hanya iman. Tidak ada lagi. Waktu engkau punya iman, percayalah ya, tembok Yeriko pasti hancur. Apa yang menjadi kegagalanmu akan Tuhan rubah jadi keberhasilan. Apa yang jadi tembok-tembok, ruang berapi, dapur berapi yang sampai hari ini membakar mungkin tahun-tahun lalu sampai hari ini penghasilanmu belum kembali. Yang namanya usaha hari ini masih tetap rasanya Bu Eli, tidak lihat satu kenaikan omset penjualan. Sementara kalau saudara lihat semua kebutuhan hidup sudah begitu di luar akal. Percayalah iman itu tidak bisa dipikir pakai akal manusia. Karena iman yang saudara hidupi itu akan menarik kuasa Tuhan yang supranatural, itu akan bekerja. Amin. Yuk kita lihat iman dari seorang Sadrah Mesa Abednego. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari dalam tanganmu ya Raja. Berikutnya 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ke-19, kita percaya hari ini Daud itu punya iman yang juga berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu besertaku. Dan Sadrah Mesa Abednego juga punya iman. Kalaupun Tuhan tidak tolong, sekali-kali imanku, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Aku tidak akan geser imanku untuk memuja
yang namanya patung yang Tuhanku dirikan. Nah, hari ini kita juga ya, kita percaya berikutnya. Mungkin realita yang saudara hadapi, kemarin saya sudah capek, ada orang yang konseling. Bu, saya rasanya kecewa sama Tuhan. Saya bertahun-tahun diproses Tuhan, tidak lihat hasil, Bu. Bahkan saya ini tulang punggung keluarga. Saya kerja banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas. Dalam hati saya ya siapa yang suruh. Tapi Tuhan itu tidak memberikan saya hasil apa-apa. Malah yang terjadi hidup saya semua rasanya usaha ya sepi. Orang menghina hidup saya. Saya lihat, Bu, ada seorang pelakor, Bu. Teman saya, tetangga saya. Enak loh, Bu. Hidupnya nyaman. Kemana-mana pakai sopir, diantar mobil mewah. Kerja ada jelas, Bu. Saya cuma bilang gini, kalau itu yang jadi imanmu, ikut Yesus. Jujur saya sampai posting di Instagram saya hari Minggu. Saudara, kalau ibadah sama Tuhan, jangan hanya sebagai ibadah yang wajib. Kalau kita cuma ikut Yesus, pikiran kita cuma sekitar diberkati, sehat, nyaman, sukses, berhasil. Banyak orang akan kecewa ikut Yesus. Jujur hari ini Tuhan tidak cari orang yang kaya, orang yang sukses berhasil. Tapi dia lagi cari orang yang hari ini berani bayar harga untuk mengikut Kristus. Ditolong tidak ditolong, imanku tidak akan geser. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nah ini yang lagi dicari Tuhan. Saya cuma bilang kalau imanmu hanya ibadah wajib setor wajah sama Tuhan supaya Tuhan wajib setor berkat ke dalam lumbungmu. Saudara adalah orang yang paling malang. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, cari ibadah yang sejati. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu yang dialami Sadrah, Mesah, Abednego. Diberkati tidak diberkati. Mau ditolong tidak ditolong, itu bukan urusan kita. Yang pasti lihat apa yang dilakukan, yang terjadi ayat 19. Kadang-kadang kita pada posisi sudah beriman. Percaya, Tuhan percaya. Oh, kalau saya bisa punya iman yang cuman fokus dengan hasil, saya tidak akan melayani Tuhan. Saya akan tutup PD Victory, jujur. Orang tanya, Bu capek, cuapek. Jelas. Kalau saya cuma nuntut hasil sampai hari ini, saya pulihkan banyak orang. Tuhan belum pulihkan saya secara keseluruhan dalam satu pintu. Saya masih terus berjuang. Kalau lihat hasil sama Tuhan, hitung untung-untungan terus, saya marah sama Tuhan. Mungkin saya bisa bilang gini, kurang apa saya Tuhan, kurang apa. Bangun pagi jam 4 Tuhan, tiap kali pelayanan. Kurang apa, konseling, ya jam 12, ya. Orang telepon, saya selalu siap. Kenapa? Karena saya trauma, saudara. Satu kali saya pernah ada seorang ibu yang telepon saya, waktu saya makan malam sama anak-anak saya. Saya bilang gini, nanti saya telepon ya, saya tak makan dulu. Oh iya, saya mau konseling sambil nangis. Tidak lama setelah saya pulang, saya tuh tiba-tiba lupa. Terus ingat, aduh tadi mau telepon ibu ini, lupa. Saya telepon, ternyata yang ngangkat adiknya. Halo, dia bilang gini. Oh ini teleponnya ini ya? Iya saya adiknya, Cece barusan meninggal. Kaget saya. Makanya saya trauma saudara. Kalau sudah jam 12 malam saya takut. Kalau tidak diangkat nanti bunuh diri gimana. Tapi tolong ya kalau tidak ada masalah. Kadang-kadang ibu-ibu lebay. Ibu-ibu tidak bisa tidur khawatir 10 tahun ke depan. Teleponnya ke saya jam 12 malam. Buat saya tanya, Bu. Itu masih yang ditakutkan berapa tahun ke depan? Masih 10 tahun. Terus ibu tahu, jadi Tuhan tahu 10 tahun. Ibu tahu enggak? 2 hari lagi ibu masih hidup enggak? Iya enggak tahu. Lah kenapa 10 tahun lagi ibu yang enggak tahu apa-apa, sok tahu, sok hebat. Jujur saudara, hari ini saudara kita akan masuk puasa 40 hari mulai besok. Ya.
Saudara percaya 40 hari, saya sudah dapat temanya, nanti nanti setelah ibadah. Kita akan masuk rest, sabat. Tidak usah bawa pikiran, tidak usah bawa masalah. Saudara cuma 40 hari itu datang untuk puji, bersyukur aja sama Tuhan. Kita akan masuk rest selama 40 hari. Kita akan lihat apa yang akan Tuhan kerjakan buat saudara dan saya selama kita puasa awal tahun. Ya, kita nanti puasanya barengan sama yang saudara kita seberang ya. Barengan nanti kita lebih duluan, kita selesai duluan, nanti 17 kita sudah selesai. Nah, sering kali kita pada posisi, kalau saya punya iman cuman berharap hasil sama Tuhan, ini yang akan terjadi. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat apa saudara? 7 kali lebih panas dari yang biasa. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita sudah taat sama Tuhan, kita berharap apa? Pikiran kita apa? Tuhan, apinya jangan diperbesar. Volumenya hilang, kalau enggak selesai, saya cepat keluar. Jujur, ada banyak orang beriman itu banyak tuntutan sama Tuhan. Percaya saudara cuman berharap Tuhan segera menghasilkan apa yang seperti engkau inginkan. Tapi pada kenyataan yang terjadi, sudah beriman, sudah percaya, sudah luar biasa. Mungkin Sadrah, Mesah, Abednego berdoa, Tuhan kalau bisa jangan sampai api Tuhan. Tapi apa realita yang terjadi? 7 kali lebih panas dari biasa. Makanya kalau orang makin sungguh-sungguh, saudara sering enggak ngalami? Makin sungguh-sungguh sama Tuhan, keadaan hidup itu enggak makin tambah baik. Makin lebih buruk dari biasa. Itu benar saudara. Tapi lihat berikutnya, kita lihat ayat 20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka mencapakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Pada posisi saudara tahu, kalau kita menghadapi realita, saya dulu gini, Tuhan, kalau selingkuh ya selingkuh aja, jangan sampai punya anak. Kalau punya anak mati aku Tuhan, sudah tidak kuat Tuhan, sudah ceritanya lain. Tapi jujur dengan berdoa, dengan beriman, dengan berpuasa, itu tidak merubah keputusan Tuhan. Tuhan tetap punya kedaulatan, dia pegang skenario hidup setiap saudara dan saya. Mungkin Sadrah, Mesah, Abednego sudah berdoa supaya apinya kecil tapi apinya diperbesar 7 kali. Mungkin pada posisi terakhir Sadrah, Mesah, Abednego minta permintaan. Tuhan tolong jangan masuk. Realita akal manusia kalau masuk dalam api itu pasti mati saudara. Hancur. Tapi justru apa yang ditakutkan? Sadrah, Mesah, Abednego tetap terikat dan harus masuk menjalani api yang luar biasa. Tapi jujur saudara, hasilnya apa saudara? Apakah Sadrah, Mesah, Abednego hari itu keluar dalam keadaan hancur, mati, binasa? Tapi justru disitulah awal titik balik. Tuhan hanya menguji iman orang benar. Pada waktu imannya lulus, disitulah breakthrough terjadi. Apa yang dianggap manusia mati, kasihan deh lu. Di situ titik balik Tuhan membawa. Kalau saudara baca ayat 30, yuk kita baca. Dalam keadaan yang sulit, Daniel 3 ayat 30. Saudara percaya hari ini jangan pernah lemah iman. Iman itu letak kekuatan kita. Kita bisa bertahan sampai akhir. Paulus bisa bertahan sampai akhir. Orang bilang gini, Bu, Paulus itu kasihan ya. Kenapa kasihan? Sampai mati nggak lihat duri dalam dagingnya diambil. Kira-kira upahnya nggak dapat ya. Siapa yang bilang? Paulus
Saudara tahu 2/3 perjanjian baru yang saudara baca hari ini. Itu karyanya Paulus. Ngucap syukur buat Paulus. Coba kalau dia hari itu duri dalam dagingnya diambil. Mungkin karya 2/3 perjanjian baru tidak bisa kita baca sampai hari ini. Tapi karena upahnya Paulus itu lebih besar dari semua upah saudara. Daniel 3 ayat 30, yuk kita baca. Lalu apa saudara? Raja memberikan apa? Kedudukan yang tinggi kepada Sadra, Mesah, Abednego di wilayah apa saudara? Babel. Dari keadaan yang hari ini, saudara jangan pernah jual iman. 3 hal yuk kita buka. Percayalah iman yang letak kekuatan 3 itu ada 3 sikap. Yang pertama kita buka PowerPoint-nya. Hari ini kita semua datang sama Tuhan. Tidak usah banyak nuntut. Apapun proses bisa dibuka. Nah bukan ini. Iman. Nah ini. Yang pertama bagaimana iman letak kekuatan saudara dan saya hari ini miliki sikap yang rendah hati. Orang kalau selalu diproses Tuhan, selalu tanya Tuhan sampai kapan, ini sampai kapan. Saudara hari ini kalaupun dalam proses makanya 40 hari nanti puasa. Sudah tidak ada ngomong apapun tentang masalah. Kita cuman masuk rest. Memuji hanya ngomong how great is our God. Ya, kita cuman memuji kebesaran Tuhan karena kita tahu. Kita ini bukan sutradara kehidupan. Tuhan mau bawa saudara dalam dapur api, tembok Yeriko yang semakin tebal, dapur apinya volumenya diperbesar sekalipun lebih besar dari yang biasa. Dan saudara tidak bisa, Tuhan biar semua berlalu. Tuhan enggak, saya dulu bilang gini, Tuhan tolong saya Tuhan. Berapa tahun yang lalu saya sudah teriak-teriak minta tolong. Tapi jujur Tuhan itu cuma bilang gini, suka enggak suka, enak enggak enak, masuk dalam dapur api. Kalau aku mau pakai hidupmu seperti Sadra, Mesah, Abednego. Tidak ada cara pilihan lain. Selain kamu harus jalani dapur api yang lebih panas dari biasanya. Wow, setiap tahun saudara. Rasanya saya berharap keadaan bertambah baik. Volumenya diperbesar sama Tuhan. Kadang-kadang buat kita semua, saya jujur sering kali saya capek. Kalau sudah capek, saya duduk, rasanya gini, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Pada waktu capek, Tuhan bilang gini, aku sutradara hidupmu. Sekalipun api lebih besar, lebih panas, percayalah. Aku sutradara kehidupanmu yang tidak pernah gagal. Di balik cerita hidupmu yang kelihatannya heboh, viral. Itu tetap ada sutradara kehidupan yang tidak pernah menutup jalan hidupmu set ending. Semuanya akan aku buat indah pada waktuku. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini jangan takut tembok tebal yang belum runtuh sekalipun. Yuk iman itu letak kekuatan. Yang kedua, miliki rasa rela masuk dapur api sepanas apapun. Mungkin keadaan hidupmu makin hari makin panas. Suasana rumah tangga didoakan gak berubah tambah panas. Percayalah rela aja. Semakin saudara rela Tuhan semakin gak rela. Semakin saudara hitung-hitungan untung rugi ikut Kristus, saudara tidak akan melihat bagaimana Tuhan akan promosikan hidup saudara. Saya percaya tahun-tahun ini akan ada pembedaan yang jelas antara kambing dan domba. Orang yang sudah lulus pemurnian di tahun-tahun lalu, mereka akan lihat jeripayanya dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Orang-orang ini akan dibawa arah hidupnya naik. Tapi orang yang tadinya zona nyaman terus, saudara akan dibongkar. Karena jujur senyatanya hidup ini gak ada yang namanya ikut Kristus itu nuntut hasil enak saudara. Yang ketiga sudah setia aja, itu tadi Sadra, Mesah, Abednego.
Mau ditolong, enggak ditolong, ya sudah enggak akan nyembah. Mau api 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan kalau sudah berdoa supaya enggak masuk, tapi harus masuk. Itu pun dia tetap rela setia sama Tuhan dan taat sampai mati. Yuk kita lihat satu persatu. Saya kemarin ketemu dengan seorang di Jakarta yang pernah kenalin saya dengan seorang ibu ini pernah konseling sama saya 2-3 kali. Setelah itu dia pergi, gak pernah datang lagi. Saya juga gak bisa memantau karena yang konseling sama saya banyak. Kemarin saya ketemu dengan temannya dan temannya bilang gini, Eli kamu kenal satu nama ini yang pernah konseling sama kamu, iya. Yang kamu bilang, temanmu ini stres berat loh. Padahal dia bilang, orang ini kayanya luar biasa. Rumahnya aja 2000 meter lebih, kayak istana saudara. Tahu apa yang dilakukan waktu dia stres, dia depresi. Dia ambil pistol, dia bunuh diri saudara. Dan hari itu mati seketika. Saya cuman bilang gini, hidup hari-hari ini tragis. Kalau saudara gak punya iman, saya percaya mungkin dalam posisi Sadra, Mesa, Abednego. Dalam keadaan daripada mati di dalam dapur api, lebih baik mati aja dengan cara yang cepat. Dan saya baru tahu kalau di YouTube, saya tidak pernah buka sana, saya tidak ingin bunuh diri. Saudara buka, katanya ada satu situs yang mengajari cara bunuh diri yang paling tepat. Kalau mau lompat harus 20 ke atas baru mati. Kalau 10 nanggung, setengah mati nanti, sekarat ya. Antara mati tidak hidup, nah ini gawat. Dan kalau mau minum obat itu juga ada dosisnya katanya. Berapa dosis yang langsung menuju jalan tol, tapi tidak tahu ke maut itu. Ya, mungkin kalau nembak dan anehnya dia bilang, teman saya ini mestinya belajar. Kok bisa tembak di tempat sasaran dan langsung sekali tembak mati loh. Tidak ada sampai ketika tembaknya itu bisa tepat saudara. Ini belajar dari mana saudara? Makanya hari-hari ini ngeri lihat kehidupan. Tapi buat saudara dan saya ditolong tidak ditolong yuk. Iman kita sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jangan pernah geser. Jujur kalau saudara lihat ya, saudara harus tanamkan ini loh mindset. Saudara ikut Kristus fokusnya tujuannya apa? Banyak orang bilang gini, Bu, saya ikut Kristus supaya tujuannya diberkati kaya. Ya, ini orang yang akan dieliminasi. Tapi kalau ikut Kristus tujuannya selamat, berarti masalah ini cuma satu alat buat saudara sampai pada kekekalan. Tangkap ya. Jadi kalau fokusnya selamat, saudara akan bangun. Bagaimana kita bisa menikmati keselamatan untuk hidup kekal, yaitu iman. Tanpa iman saudara tidak akan berkenan di hadapan Allah. Salah satunya iman karakter saudara. Kalau mau selamat saudara mulai kejar yang namanya bangun iman, bangun karakter. Yuk kita lihat satu persatu. Orang yang rendah hati itu 3 hal, buka PowerPoint supaya cepat. Bagaimana orang yang punya sikap yang rendah hati itu akan sepakat dengan keputusan Tuhan. Jangan suka-sukanya kita. Seringkali kita ngatur Tuhan. Tuhan disuruh jadi pemain, kita sutradara. Ya, Tuhan kalau bisa suamiku Tuhan cepat bangkrut, biar cepat kembali. Kalau enggak Tuhan, itu ani-ani biar ketabrak kereta api. Biar rasain. Orang yang punya rendah hati. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hari ini banyak orang kuras pikiran. Hati, sakit hati. Jujur semua keputusan. Hari ini saya jadi hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya mungkin bisa bangun gereja dan sebagainya. Satu hal, saya tidak pernah bisa merubah keputusan Tuhan.
Kalau Tuhan bicara buat hidup saudara, mau saudara siapa, mau pelayan Tuhan, mau orang hebat. Kalau Tuhan bilang gini, masuk dapur api, sudah waktunya. Hidup jangan zona nyaman, bahaya. Zona nyaman itu zona yang paling bahaya. Jujur, zona penderitaan itu zona nyamannya Tuhan buat hidupnya berjaga-jaga atas hidup saudara. Saudara kalau diberi nyaman, hidupmu di mana? Mungkin kalau saya suruh datang ke sini saudara enggak mau. Arisan. Ya, apalagi jalan-jalan sudah. Cari wit. Tapi waktu kita menghadapi zona penderitaan, jujur ada banyak orang justru waktu zona penderitaan itu hidupnya cari Tuhannya lebih lagi. Makanya hari ini sepakat aja, Tuhan kapan mau ditolong? Suka-sukanya sutradara. Yang penting saya jadi pemain yang baik. Responmu tetap baik, beres. Orang yang hari ini sepakat dengan waktunya Tuhan, saudara jangan pakai waktu saudara. Kalau waktu saudara nanti segala sesuatu tidak ditutup indah. Tapi kalau waktunya Tuhan walaupun terlihat penundaan itu tidak enak. Saya ditunda Tuhan berapa lama? Sudah lihat hasil di PHP lagi kecewa, gigit jari. Sudah lihat hasil, indah, Saya pernah kagum dengan salah satu seorang pelayan Tuhan yang bergumul 15 tahun punya anak. 15 tahun akhirnya dijawab hamil. Kesaksian di mana-mana. Bahwa Tuhan dahsyat 15 tahun bisa hamil. 7 bulan keguguran anaknya meninggal saudara. Itu bayangin ya kecewanya kayak apa saudara. Malunya kayak apa. Orang aja di sekitar dia gak berani kalau ketemu dia tanya, gimana kamu gak? Semua diam, gak ada yang berani. Tapi waktu dia kesaksian kita semua sampai netesin air mata. Dia bilang gini, kita berdua gak marah sama Tuhan. Walaupun cuma dicicipi 7 bulan hamil dalam kandungan gak apa-apa. Tuhan itu tetap baik. Dia pasti sediakan pengganti buat kami berdua anak nanti. Mungkin kalau di dunia enggak sampai kami punya anak pun kami tetap percaya hidup kami tetap bahagia bersama Tuhan. Itu yang buat kita kagum saudara. Banyak orang waktu dicicipi orang pasti bilang gini, ngapain Tuhan? Kamu kalau enggak kasih, enggak usah kasih. Enggak usah ngicip-ngicipi. Ngicipi enak cuman untuk dikecewakan buat apa? Tapi kan kita bukan sutradara. Kita ini kan cepet pemain, suka-sukanya. Mau diicipi berapa lama enak, ada badai lagi. Ya puji Tuhan, haleluya. Kita tidak bisa apa-apa. Yang ketiga, sepakat dengan caranya Tuhan. Ini sebelum saya rubah, kita lihat aja ayatnya di Wahyu Ibrani 12 ayat 6 kita buka. Caranya Tuhan tuh memang tidak enak saudara. Ya, waktu saya merenung Tuhan kok caramu kayak gini. Ternyata Tuhan bukain ayat Ibrani 12 ayat 6. Ini belum saya ganti. Ibrani 12 ayat 6 kita baca. Apa saudara yuk 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Makanya kalau kita jadi anak yang spesial bukan gampangan, caranya dihajar. Bukan hanya diajar, disesah. Sudah diajar suakit ya saudara, diajar Tuhan sakit. Belum lagi ada sesahan berikutnya. Berapa banyak orang yang hari-hari ini konseling sama saya, Bu. Tuhan tuh kok ya tega ya Bu. Saya itu dikasih paket lengkap. Punya suami, selingkuh, gak punya duit, bokek, males. Bu Eli. Kalau lihat Bu Eli kan masih mending ya Bu Eli lah, saya ini paket lengkap. Saya cuma bilang, Bu, kamu kalau tak titipi prosesku kamu gak bakal kuat loh Bu. Mosok ya Bu ya. Loh ini belum cerita sesungguhnya loh. Belum cerita semuanya saudara. Ini yang saya ceritain cuma garis-garis besarnya. Ibu mau ayo tukar Bu, tukar. Enggak sudah Bu Eli. Jujur, enggak ada yang namanya hasil tanpa proses.
Victory bisa hari ini, jangan ngomong Bu Eli hebat. Oh enggak, ini air mata saya saudara. Enggak ada. Orang bisa bilang gini, Bu hebat gak sekolah Alkitab. Sekolah di mana? Saya pernah diteks sama pendeta. Bu Eli kasih bocoran. Bu Eli sekolah Alkitab di mana? Lah saya ini sudah sekolah Alkitab S1, S2 loh Bu Eli. Tapi tidak bisa khotbah, saya meniti Bu Eli. Tiap khotbah sudah 30 menit itu puter tidak jelas Bu Eli. Lah ini Bu Eli bisa 1 jam. Khotbah tiap hari temanya beda-beda. Coba Bu Eli kasih bocoran. Bahkan ada isu katanya saya ini menggaji hamba Tuhan untuk khotbah, kasih materi. Saya bilang berdosa itu ya, fitnah itu. Orang yang dekat sama saya itu loh, setiap kali tahu. Kalau saya naik pesawat, saya di-delay. Itu enggak pernah berhenti saudara. Justru makanya saya enggak berani ngomel kalau di-delay ya pesawat, ada apapun. Ternyata waktu duduk tenang di-delay, enggak enak ya. Itu di situ Tuhan kasih hikmat saya. Tuhan tuh bisa kasih hikmat saya pada waktu keadaan enggak enak. Langsung ayat-ayat yang luar biasa itu muncul saudara. Makanya benar suami saya. Kalau suami saya ditegur temannya, kapan kamu tobat? Istrimu sudah jadi orang hebat. Jangan cepet-cepet tobat. Nanti bahan khotbahnya habis itu Eli itu. Saudara percaya, di tengah penderitaan saudara pasti ada berkat besar. Jangan berdoa, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi rendah hati itu mulai sekarang belajar kalau doa Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Suka-sukamu sudah Tuhan, hari ini makin panas ya sudahlah Tuhan. Hari ini waktumu ya sudah, kalau engkau mau tunda sudah tunda Tuhan. Caramu kamu mau hajar aku, sesah aku siap sudah Tuhan. Yang penting nanti pulang selamat hidup bahagia. Amin. Yang kedua, bagaimana hari ini rela masuk dapur api. Daniel 12 ayat 10. Kita kenapa harus rela? Karena pada dasarnya kehidupan ini akan mengalami Daniel 12 ayat 10. Buka dulu di ayat 9-nya. Yuk kita lihat Daniel 12 ayat 9 dan 10 kita baca. Ini sudah akhir zaman, saudara akan mengalami. Ayat 9-nya terlebih dahulu kalau enggak salah. Kata-kata sebelumnya 12 ayat 9, baru ayat 10 dibuka. Setelah itu kita selesai 1 poin. Ya, kita akan doa sama-sama. 12 ayat 9 bisa dibuka. Daniel 12 ayat 9. Nah, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termatrai sampai akhir zaman. Berarti sampai hari ini ya saudara. Lihat ayat ke-10. Apa yang dikatakan firman? Salah satunya saudara dan saya. Disucikan secara karakter. Dimurnikan secara iman dan diuji secara kesetiaan. Level yang paling berat itu step 3. Orang kalau sudah diuji kesetiaan itu seperti Sadra, Mesa, Abednego. Dapur api lewat semua. Pokoknya Yesus. Tidak ada pilihan. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik akan memahami, tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Saudara dan saya adalah orang bijaksana yang sadar akan tanda-tanda akhir zaman. Saudara tidak bisa lagi nuntut nyaman. Hidup kita ini segera berakhir. Dunia dengan segala keinginannya berakhir akan dilenyapkan. Tapi buat saudara dan saya akan mengalami fase ini. Banyak orang. Termasuk siapapun saudara akan disucikan secara karakter. Mungkin saudara bilang gini, ya karakterku sudah baik kok. Aku sudah tidak marah-marah lagi, aku sudah baik. Tapi tetap yang namanya sekarang proses iman dimurnikan. Ya, iman yang tidak melihat tapi percaya dan diuji kesetiaan. Buka PowerPoint-nya 3 hal. Setelah itu 1 poin kita selesai. Kita percaya harus punya rela. Rela 3 hal, tidak usah takut. Rela disucikan karakter bisa dibuka. Nah ini ya, rela dimurnikan iman. Kalau disucikan karakter yang lagi disakiti suami, mertua, ipar, anak, jangan lebay. Tangkap ya, karena mereka itu ada di sekitar saudara. Nanti lihat ya, ada banyak orang yang di sekitar saudara yang tadinya baik-baik, cipika-cipiki, itu akan jadi alat gesek saudara.
Teman baik ngomongin di belakang. Ya, orang yang saudara percaya bawa kabur uang. Mungkin mertua, mungkin siapapun di sekitar saudara yang tiba-tiba tidak ada angin, gualak Bu Eli, sudah tenang aja. Karena banyak orang akan disucikan secara karakter. Rela sudah disakiti, yang penting saudara tetap baik. Rela dimurnikan iman, ngalami kehilangan, kerugian, sudah tidak usah hitung besarnya hilang rugi. Sekali iman percaya Tuhan pasti sanggup mengembalikan yang hilang, yang rugi saat saudara tidak jual iman saudara. Amin. Yang ketiga, rela diuji kesetiaan. Nah ini yang paling berat. Siapa yang rela menderita sampai akhir? Jujur kalau saudara ikut Kristus selama puluhan tahun, saudara tidak lihat hasil yang membuat saudara hari ini semuanya mengecewakan. Ada banyak orang mulai pilih jalan pintas. Ada banyak orang mulai jual imannya. Ada banyak orang mulai ikut-ikutan viralnya dunia. Pinjol semua. Ya, trennya lagi selingkuh indah, SLI semua. Hari ini yuk jangan sampai kita ikut tren dunia. Tapi saya mau jemaat PD Victory mulai viralkan kebenaran. Amin. Sekali saudara hari ini hidup dalam kebenaran, setia aja. Ya sudahlah, orang bilang bodoh, bego, bloon. Tuh setia sama suami, hasilnya apa? Kayak keset diinjak-injak. Buktinya aku kawin lagi bahagia. Bahagiamu cuman sesaat. Nanti ngeri-ngeri enak, ngeri-ngeri sedap daripada sedap-sedap ngeri saudara. Lebih baik kayak saya, ngeri, tapi sedap selamanya. Daripada pilih lagi ya. Saudara perlu tahu hari ini standar saya itu dikasih pewahyuan Tuhan yang bagus hari-hari ini. Karena Tuhan mungkin tahu ya banyak orang yang sudah dicerai. Rata-rata bilang gini, Bu sudah jadi janda sah masa enggak boleh kawin gitu. Saya bilang gak usah lah Bu, sudah lah Bu, menjanda lebih bahagia daripada nanti kawin lagi dapat orang yang tidak baik, ibu nanti penderitaan lagi. Akhirnya nurut saudara. Saudara percaya kalau Tuhan itu menjadi saksi di Maleakhi 2 ayat 14, itu saksi pernikahan dengan istri masa muda, bukan istri muda ya. Jadi kalau kita ini istri masa mudanya, saya sudah jelaskan waktu kemarin khotbah Ani-Ani itu. Jadi kalau saya, misalnya saya ini istri masa mudanya Pak Nyoto ya. Walaupun dia mau selingkuh berapa kali, posisi saya tetap istri masa muda Pak Nyoto selama Pak Nyoto masih hidup. Kalau misalnya datang pacar lama saya namanya Iwan misalnya, ini misal lo ya, jangan diviralkan Bu Eli punya pacar Iwan, jangan lo ya. Misalnya Iwan datang mendekati saya dan saya hari ini mau menikah sama Iwan. Posisi saya itu berubah status. Tadinya kalau saya tidak kawin, saya tetap istri masa muda. Setelah menikah dengan Iwan, istri mudanya Iwan. Tangkap ya saudara, tangkap ya. Jadi hari ini jangan pernah berubah status. Walaupun sakitnya seperti apapun, perceraian itu tidak ada di dunia. Sekalipun dunia bisa mengeluarkan surat cerai. Tetap ya, ini bagi yang masih berpikir mau cerai, yang sudah terlanjur cerai dulu tidak ngerti kebenaran, sekali lagi saya tidak menghakimi. Ini buat yang mau bercerai, lebih baik kita bertahan jadi istri masa muda. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, yuk kita pemain musik boleh maju ke depan. Saudara sudah siapin kertas doa ya. Daniel 3 ayat 22 sampai 23. Daniel 3 ayat 22 sampai 23 kita baca. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah, buka Daniel 3 bisa dibaca. Perapian itu dengan luar biasa sehingga apa saudara? Nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadra, Mesa, Abednego ke atas. Berikutnya 23. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadra, Mesa, Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Buka PowerPoint-nya. Hari ini mungkin saudara sudah berdoa tapi api tidak berlalu, makin panas. Buka PowerPoint yang terakhir.
Saudara tetap miliki hati yang setia dan taat sampai mati. 3 hal. Tetap percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari api yang menyala-nyala. Yang kedua, tetap percaya kasih Tuhan selalu ada atas hidup kita di tengah dapur api. Saya 14 tahun dapur api. Yang saya rasakan, jujur ini orang tanya, Bu, ikut Kristus itu ya gimana Bu? Waktu saya fokusnya benar. 14 tahun saya bisa ngelewati. Tidak jadi penderita pasien penyakit jiwa. Tidak jadi kanker stadium akhir. Tetap kuat bisa memberkati setiap saudara setiap hari ST ya. Saudara mungkin kalau ST dengar 40 menit persiapannya kapan saudara? Itu karena apa? Karena tiap buka mata yang saya nikmati bukan lihat WhatsApp-nya pelakor, sosmednya pelakor. Tapi yang saya nikmati setiap buka mata, saya selalu terbiasa. Tuhan, aku menikmati kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Itu yang akan memampukan aku menjalani kesusahan 1 hari. Cukup untuk 1 hari. Besok buka mata, ada kesusahannya sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat memberikan kasih setia buat saudara dan saya menjalani dapur api. Sekalipun api itu tambah panas, kasih setia Tuhan selalu jauh lebih besar. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan. Makanya mulai besok kalau buka mata tidak boleh ngecek saldo dulu, ngeredek nanti. Ya, copot jantungnya. Lihat rekening tiap hari enggak berubah, tambah minus. Makin minus, makin loyo. Tapi kalau tiap hari, setiap buka mata, saudara enggak usah lihat ini. Ini sudah urusannya Tuhan, berkat itu urusan sutradara. Setiap buka mata ngomong, aku ambil kasih setia Tuhan. Cukup 1 hari aku jalani kesusahan, mau hutang, mau ani-ani, anak-anak, aku tetap bahagia. Loh, kita berhak kok bahagia. Tapi dengan caranya Tuhan. Tangkap ya. Yang terakhir, tetap percaya penyertaan Tuhan sempurna di tengah panasnya api. Tidak akan keluar jadi babi panggang, enggak ada. Ikut Kristus tidak akan dipermalukan. Keluarnya tetap sehat, gemuk, segar seperti saya. Nah tuh lihat tuh. Ya, ini sudah diet berapa hari saudara, sudah kurus. Biasanya orang kalau ketemu saya, Bu, kamu tambah gemuk. Oh iya, happy, hati yang gembira. Walaupun dapur api, oh gembira, sudah tetap percaya. Kenapa? Karena kita tahu, apapun boleh berlanjut dalam hidup kita. Dapur apimu boleh berlanjut panasnya. Tapi penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Amin saudara. Kita tetap akan jadi orang-orang yang kuat. Kita pasti keluar nanti jadi Sadra, Mesah, Abednego. Yuk bangkit berdiri. Ya, saudara tahu? Oh ada, ya nanti ayat yang tadi coba ditayangin. Yang tadi pagi saya bangun pagi, saya dapat ayat ini saudara. Ya, saya tiba-tiba waktu saya buka, saya sudah share di grup bagaimana ayat itu dari 360 ayat. Itu random, saya dapat ayat ini. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan itu ingatkan saya, waktu saya baca ayat ini. Tuhan bilang gini, kamu ingat gak sebelum kamu pelayanan di Victory. Saya dulu sebelum pelayanan jadi pendeta hamba Tuhan. Saya itu melayani orang-orang yang sakit. Ya, saya sudah sembuhkan, enggak tahu beberapa orang waktu doa. Orang yang sakit HIV AIDS sudah 10 hari, hari ini orangnya masih hidup. HIV yang pertama juga dokter sudah menvonis, sudah enggak mungkin sembuh sampai hari ini. Bahkan saya ingat Iren, saya pernah doain di Nasos, itu doain kamu ya. Itu mujizat. Saya doain Iren atau anaknya ya? Anak. Nah, sebelahnya di rumah sakit itu ada anak kecil,
mama orang tua yang nangis, saudara. Ternyata anaknya itu sudah benar-benar parah ya. Nafas harus masuk ICU, mamanya sudah nangis semua. Tiba-tiba saya bilang sama mamanya, karena saya enggak niat doain dia, enggak kenal. Saya bilang, ayo doa yuk. Karena saya lihat orang tuanya panik, anak masih kecil saudara. Nafasnya sudah. Dan singkat cerita, saya bukan orang hebat. Tapi ketika Tuhan kasih perintah, sembuhkan, doakan. Di situ selebihnya kuasa Tuhan. Saya doa singkat, tanya Irin. Doanya singkat ya Irin. Tapi mujizat terjadi. Anak ini sembuh, hanya masuk ICU berapa lama? 2 hari keluar saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya cuman mau taat dengan apa yang Tuhan dapat dengan ayat. Saya bukan hebat, tapi hari ini semua beban doa saudara sudah masuk dalam kotak ini. Siapa yang belum masuk, masukkan. Yuk kita doa sama-sama. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Saya akan tumpangi tangan, yuk kita akan nyanyi. Kita akan ambil satu profetik. Saya percaya hari-hari ini ada banyak tembok Yeriko yang akan Tuhan runtuhkan. Ada banyak orang-orang yang akan keluar jadi Sadrak, Mesak, Abednego di tengah hancurnya hidupmu. Ada banyak orang-orang yang hari ini sudah gagal berkali-kali. Engkau akan lihat, engkau akan bangun kembali. Bukan karena hebatnya manusia, bukan karena hebatnya saudara. Tapi karena hebatnya Tuhan. Ya, yuk kita mau nyanyikan pujian. Kita mau nyanyikan pujian. Ya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yuk nyanyikan sungguh-sungguh, ini pengakuan iman kami Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami belajar untuk rela, karena ini waktunya Tuhan mau uji kami. Kami sedang di dalam penyucian karakter kami. Kami sedang dalam pemurnian iman kami di akhir zaman. Kami sedang dalam pengujian kesetiaan kami. Kami berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Kami hari ini juga mau belajar setia sampai mati Tuhan. Kalaupun api itu harus kami lewati, kami sudah teriak ambil api itu Tuhan. Tapi Tuhan berkata siang ini, engkau harus lewati api itu. Tapi percayalah penyertaanku cukup buat api itu tidak akan pernah membakar hidupmu.
Api itu tidak akan menghanguskan hidupmu. Engkau akan lihat apa yang akan aku kerjakan. Aku Tuhan Allah yang gak pernah berhutang sedikit pun atas jeripayamu. Aku akan bawa, aku akan pilih Sadra, Mesa, Abednego di akhir zaman. Orang-orang yang rendah hati, yang rela, yang setia sampai mati, itu yang akan aku promosikan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami pulang, kami pasti diubahkan. Kami punya semangat yang baru, kami fokus ikut Kristus bukan karena kami ingin diberkati, itu cuma bonus Tuhan. Tapi kami ikut Kristus karena kami tahu kami sudah mendapatkan keselamatan yang luar biasa Tuhan. Dan kami sehati sepakat Tuhan. Kami menumpangi tangan buat setiap pergumulan doa yang ada di kota ini Tuhan. Allah Engkau berfirman Tuhan, sembuhkanlah, usir semua roh-roh jahat. Kami percaya masalah kami juga Tuhan. Engkau sanggup memulihkan Bapak. Bukan kuat gagah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat berdoa buat setiap pergumulan yang ada di dalam kota ini Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu sendiri yang bekerja. Engkau yang sudah tahu setiap tulisan-tulisan di dalam kota ini Tuhan. Kami manusia gak bisa baca satu persatu, tapi Tuhan sudah baca, Tuhan sudah lihat air mata, Tuhan sudah lihat kesengsaraan, penderitaan yang Tuhan tampung buat setiap kami Tuhan. Siang ini kami percaya, kami sudah mengimani. Air mata kami akan jadi sorak-sorai kemenangan. Tembok Yeriko kami akan runtuh. Kejatuhan kami akan jadi keberhasilan kami Tuhan. Dapur api kami lewati, kami keluar sebagai orang-orang yang dipromosikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima dengan iman. Kami sudah terima semua jawaban doa yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.